Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPS 2 bersama saya Indah Nur Ella dan saya di sini sebagai host dan saya Suci Nurjana sebagai narasumber. Jadi, kami di sini akan membahas materi tentang makna malam Lailatul Qadar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi tersebut, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada Anda ya. Sekarang kan bulan suci Ramadan ya. Nah, tentu saja kamu melakukan berbagai aktivitas gitu di bulan suci Ramadan ini. Nah, aktivitas apa aja sih yang kamu lakukan? Nah, selain melakukan ibadah 5 waktu dan berpuasa pada bulan suci Ramadan ini, tentunya kita dikenankan untuk tadarus dan banyak aktivitas lainnya. Nah, tadarus itu kan biasanya kalau tahun kemarin dapat 1 tamatan. Nah, harus bisa dong tahun sekarang jadi 2 kali tamatan atau 3 kali tamatan. Dan selain melakukan tadarus itu, saya juga melakukan aktivitas pasaran kitab. Tahu kan pasaran kitab? Itu. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan yang akan kita bahasnya. Jadi, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu bisa disebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu juga malam yang mulia bagi umat muslim gitu. Ya. Kemudian, malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada tanggal berapa sih? Sebagian ulama berpendapat malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 10 hari sebelum adanya Idul Fitri, dan ada juga yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal-tanggal ganjil, misalnya tanggal 21, 23, 25 dan 27 gitu. Tapi kebanyakan yang bilang itu pada tanggal 27 Ramadan gitu. Ya tentu ya, para ulama tersebut berbeda pendapat karena mereka berbeda pandangan juga ya. Iya. Kemudian bagaimana sih cara menyikapi malam Lailatul Qadar tersebut? Nah, cara menyikapi malam Lailatul Qadar itu bisa diisi dengan tadarus, berdoa kepada Allah gitu. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu biasanya kan melek. Tahu melek kan? Tahu. Melek itu biasanya kan enggak tidur semalaman. Nah, kan pada kalangan remaja biasanya melek itu diisi dengan main game atau apa gitu. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu kita bisa isi dengan tadarusan, berbanyak berdoa, berbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan banyak juga amalan-amalan lain yang harus dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Tentu ya, kita di malam Lailatul Qadar itu harus memberikan perubahan gitu ya, Iya. perubahan yang lebih baik gitu. Kemudian, apa sih makna Lailatul Qadar itu? Makna Lailatul Qadar itu banyak sebenarnya. Misalnya memberikan kemuliaan kepada kita, kita menjadi lebih baik gitu. Misalnya kita menjadi lebih baik itu kayak gimana ya? Dari contoh tersebut Ya. yang tadinya para remaja sering begadang karena bermain game, dan pada malam Lailatul Qadar tersebut kita diisi dengan melek apa sih tadi teh? Tadarus Ya, tadarus, banyak sholawat, zikir, zikir ya. iya. Kemudian Banyak juga sih sebenarnya. ketika akan terjadi malam Lailatul Qadar tersebut, apakah terjadi tanda-tanda terlebih dahulu? Katanya sih ada. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang cerah.
malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Bisa dibilang sinar matahari yang teduh, udara yang sejuk, terus juga malam yang tenang gitu. Nggak kayak malam-malam biasanya. Beda banget dari malam-malam sebelumnya. Ya. Kemudian apakah di malam Lailatul Qadar ini ada doa-doa tersendiri untuk menyikapi hal tersebut? Tentunya ada. Boleh saya sebutkan? Silahkan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemaaf dan Pemurah, maafkanlah diriku. Nah, di malam Lailatul Qadar ini tentunya kita harus banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar doa-doa yang belum dikabulkan segera terkabul gitu. Amin. Amin. Mungkin cukup ya. Ya. Terima kasih kepada Suci yang sudah memaparkan materinya. Ya, sebelumnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Iya, saya juga masih belajar. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.